Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hadis urgensi ilmu dan ulama, hadis Abu Dawud nomor 37 yang diambil oleh beliau Bapak Muhammad Babauddin M. Hum. Saya Muhammad Al-Musahila, NIM 1910111111, Besta Nur Sari Alfiyah, NIM 1910111150, akan mempresentasikan hadis tersebut. Hadis tersebut berbunyi, Hadasana Musaddad bin Musahhadin, Hadasana Abdullah bin Dawud, Sami'tu Asim bin Raja ibni Haywata yuhadisu an Dawud bin Jamilin an Kasirin bin Qais qala kuntu jalisan ma'abi Dardai fi masjidi Masqa faja'a rajulun faqala ya Aba Dardai inni ji'tuka min madinati Rasuli sallallahu alaihi wasallam li hadisin balagani annaka tuhaddisuhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu bihajatin qala fa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yadlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihata haridan litalibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal khitanu fi jawfil ma wa innal fadlal alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman warasul ilma faman akhadahu akhada bi khaddin wafirin. Hadasana Muhammad bin Wajir ad-Dimashqi hadasana walidu qala laqitu Syabiba bin Syaibata fadasani bihi an Usmana bin Abi Saudah an Abi Dardai yakni an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaknahu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud, aku mendengar Asim bin Raja bin Haywah menceritakan dari Dawud bin Jamil dari Kasir bin Qais, ia berkata, aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus, lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, wahai Abu Darda, sungguhnya aku datang kepadamu dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku datang kecuali untuk itu. Abu Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mempermudahkannya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan diminta maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam bernama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewarisi ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian dari banyak. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Wajir al-Dimashqi, telah menceritakan kepada kami Al-Wazid, ia berkata, aku berjumpa dengan Syabib bin Syaibah, lalu ia menceritakannya kepadaku dari Utsman bin Abu Saudah dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maknanya. Kritik sanad. Dilihat dari komentar ulama dan urutan sanadnya, hadis tersebut merupakan hadis sahih li ghairihi, karena dari dua jalur sanad tersebut terdapat jalur sanad yang lemah serta banyak riwayat lain yang sanadnya lebih kuat. Selanjutnya, kritik editis. Dalam kritik editis tersebut
Akan dijelaskan kajian linguistik, kajian tematis konferensif, kajian konfirmatif, analisis realitas historis, serta analisis generalisasi yang akan dipaparkan oleh rekan saya Nursari Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nursari Alfia NIM 150 akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Arinal sebelumnya. Kritik eidetis. 1. Kajian linguistik. Pada lafadz Fadlal arlimi ilal arbidi kafadlil qumari lailatal badri ila sairil kawakibi. Terdapat tasbih mursal mujmal karena dalam lafadz hadis tersebut disebutkan adat syabahnya serta tidak disebutkan wajah syabahnya. Musyabahnya adalah Fadlal arlimi ilal arbidi, adat syabahnya adalah ka, musyabah bihnya adalah Fadlil qumari lailatal badri ila sairil kawakibi. Yang selanjutnya adalah kajian tematis komprehensif. Pada hadis Abu Dawud nomor 3157 terdapat kesamaan dengan hadis Abu Dawud nomor 3158, hadis dari Imam Ahmad nomor 7965 dan 20723, hadis dari Darimi nomor 346 dan 348, hadis dari Ibnu Majah nomor 219 dan hadis dari Imam Tirmizi nomor 2570 dan 2606. Selanjutnya adalah kajian konfirmatif. Hadis mengenai keutamaan menuntut ilmu tersebut diperkuat oleh ayat-ayat Al-Quran dalam maknanya secara umum, diantaranya adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang selanjutnya adalah analisis realitas historis. Berdasarkan hadis Abu Dawud nomor 3157 bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh makhluk yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah, laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Analisis generalisasi. Dalam konteks epistemologis, hadis tersebut mewakili perspektif keilmuan versi Islam yang tidak pernah menjadikan persoalan duniawi dan akhirat adalah suatu yang dikotomis, dan derivasi konsepsi tersebut terjadi dalam pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, di mana tidak ada perbedaan antara ilmu agama dan ilmu duniawi karena keduanya adalah satu kesatuan. Hal ini secara eksplisit terlihat pada surat Al-Mujadalah ayat 11, di mana posisi orang yang beriman karena pemahaman agama dan bergelut dengan ayat-ayat qauliyah Allah adalah, dan orang-orang yang berilmu yang pemahaman agamanya nominal tetapi intens mendalami ayat-ayat qauliyah Allah mendapat posisi yang sederajat di hadapan Allah. Selanjutnya adalah kritik praksis. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang senada dengan bunyi hadis di atas. Misalnya Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan dalam redaksi hadis Abu Dawud nomor 3157 dapat dilihat bahwa Nabi menggunakan kata torikon. Torikon adalah jalan yang bukan fisik.
Ia memiliki kesamaan sifat dengan jalan dalam artian fisik, yakni sesuatu yang dilewati untuk mencapai sebuah tempat tujuan. Maka seperti dikatakan di depan bahwa melewati jalan ini adalah mutlak dan niscaya. Hanya mereka yang menempuh jalan ilmu yang dapat sampai tujuan dengan benar dan selamat. Terakhir adalah kesimpulan. Dari hadis Abu Dawud nomor 3157 tersebut, kita dapat belajar bagaimana pentingnya seorang penyebar ilmu, guru yang benar sumber ilmunya. Sangat jelas sekali posisi dan kemuliaan guru atau ulama di dunia. Kemuliaan ini seharusnya disadari oleh seluruh umat Islam bahwa guru membawa peran penting dalam memperbaiki kehidupan sebuah bangsa. Akibat dari menelantarkan guru dan meninggalkan guru adalah kehancuran sebuah bangsa, karena mereka berkata dan bekerja tanpa ilmu dan hanya mampu memberikan jalan yang sesat. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.